Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, soal pemerataan untuk kereguan. Apabila tunggu moderator tidak jelas membaca soal, harap disuruh ulang. Oke? Soal yang pertama. Seorang yang alim selain dianugerahi keistimewaan melalui ilmunya, orang yang berilmu alim juga harus ditampakkan atau diamalkan dalam bentuk perbuatan. Lantaran tidaklah menjadi bermakna orang yang berilmu tanpa didasari dengan perbuatan. Sebagaimana pendapat Syekh Ihsan Jambas dalam kitab Siraj yang berbunyi, diperebutkan. Waktu habis. Jawaban tunggu dan hakim. Wa kullu man baga ilmun ya'mal i'mal muradatan la taqabbal. Oke, 100 untuk tunggu Dewan Hakim. Soal yang kedua. Adil ialah sikap sederhana dalam semua persoalan dan menjalankan sesuai dengan syariat hukum. Adil ada dua macam. Pertama, adil terdapat diri sendiri, yaitu bertindak sesuai dengan kebenaran agama. Kedua, adil terdapat orang lain terhadap orang lain. Adil terhadap orang lain itu terbagi menjadi tiga, yaitu Diperebutkan. Regu C dipersilahkan. Keadilan penguasaan atasan terhadap rakyat bawahan. Keadilan rakyat bawahan terhadap penguasaan atasan. Keadilan manusia terhadap sesamanya. Keadilan. Keadilan penguasaan atasan. Yang mana jauh? $50 untuk regu C. 50 untuk regu C. Regu A. Lalu tidak mah. Soal yang ketiga. Bacakan ta'arif tanakun dalam istilah ilmu mantik beserta pengertiannya. Diperebutkan.
Waktu habis. Waktu habis. Jawaban yang benar ikhtilafu fadliyatain bi'injabi wa saudi bihaisu tasduku ihdahumaa wa tanfidu ukhra. Yang 100 untuk moderator. Lanjutkan. Soal yang keempat, siapakah yang memberi penambahan kalimat as-salatu? Siapa yang digapel? Kau yang digapel. Soal diulangi. Kau yang digapel. Boleh, hana boleh dahulu. Lu saya yang digapel. Yang cepat. Ini soal bukan rebutan, ini pemerataan untuk doa. Jangan dipegang Kontak. kontak. Oh, yang tiga, yang kedua terus kurang ini lah. Nomor 4, siapakah yang memberi penambah? Pakai ni. Jiban. Dibantu. Kibat. Baru Hussein 1A. Baru buti tadua. Tadua. Oh, salah dulu. Tadua dulu. Boleh tadua. Oh, yang pada ada korsa. Dulu. Yang kanan. Dulu. Astagfirullahaladzim. Oh, ini. Lah, Apa ni? soal yang keempat untuk regu A. Siapakah yang memberi penambahan kalimat as-salatu khairun minan naum? Dan bagaimana tanggapan Rasulullah? Bilal bin Rabah. Rasulullah menyetujui penambahan tersebut. 100 untuk regu A. Soal yang kelima, siapa sajakah ahli waris yang bisa berhijab menghalang saudara laki-laki sekandung? Ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki. 100 untuk regu A. 100 untuk berdua. Jangan dimatiin kulit ini. Oke. Bu bakah-bakah yang ada mahal ada hotel. Soal yang ke-6, dianjurkan kepada murid agar berbuat taklid pelajaran setelah hafalan diulang-ulang. Nah, bagaimanakah yang dimaksud dengan taklid pelajaran? Diperebutkan. Waktu habis. Dilanjutkan moderator. Soal yang ke-7, bacalah semua hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala tidak melihat seseorang berdasarkan rupa dan harta, tetapi Allah Ta'ala melihat seseorang berdasarkan hati dan perbuatannya. Diperebutkan. Regu D. Dipersilahkan. Inna Allah la yanzuru ila surikum walakin yanzuru ila qulubikum. 50 untuk regu D.
Soalan ke-8. Dari manakah fakta timbulnya berbulu sangka? Dari niat jelek dan hati yang kotor. 100 untuk regu A. Soalan ke-9. Jenis pada mabani tasawur ada 3. Jenis qarib, jenis mutawasit, dan jenis bain. Nah, coba Anda jelaskan dari 3 jenis tersebut. Jenis qarib adalah jenis yang di bawahnya tidak ada lagi jenis, dan di atasnya ada beberapa jenis. Jenis mutawasit adalah jenis yang di bawahnya ada 1 jenis, dan di atasnya ada 1 jenis. Jenis bain adalah yang di atasnya tidak ada lagi jenis, dan di bawahnya ada beberapa jenis. 100 untuk regu A. Soalan terakhir. Ada berapakah tingkatan ulama mujtahid dan sebutkan? Mujtahid mutlak ada 3. Mujtahid mutlak, mujtahid mutlak, mujtahid fatwa. 100 untuk regu A. Dapat mungkin. Siap. Siap. Soal yang pertama untuk regu B. Fikih merupakan satu ilmu yang membahas 7 hukum di dalamnya, antara lain wajib, sunat, mubah, haram, makruh, sah, dan batal. Di antara 7 hukum ini, coba Anda sebutkan definisi dari wajib dalam ilmu fiqh. Wajib dalam ilmu fiqh adalah suatu perkara yang tidak diperebutkan. Regu C dipersilahkan. mayusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perbuatan diberikan pahala di atas mengerjakannya dan mendapatkan balasan di atas meninggalkannya. Soal yang barusan diperebutkan dikarenakan regu C yang pertama salah menjawab. Regu C hanya mengulang regu B hanya mengulang pertanyaan yang ada dalam soal. Wajib adalah atau wajib merupakan nyat kalau jawaban mata pertanyaan. Kemudian regu C dijawab hanya kena kan jawaban, makanya diperebutkan. Untuk regu B tidak diberikan nilai dan regu C diberikan nilai 50. Regu C mendapatkan nilai 50. Soal nomor 2. Sebutkanlah hal-hal yang menghasilkan khusyuk saat melakukan solat. Memelihara adab,
diperebutkan. Regu D dipersilahkan. Menghadirkan hati bahwa dia berada di sisi Allah, mentadaburkan makna qiraah, mentadaburkan makna zikir, lalu melihat ke tempat khusyuk. Sujud. 50 untuk guru D. Soal yang ketiga, bagaimanakah ta'rif ghasab pada syarak? Diperebutkan. Waktu habis. Jawaban moderator dan langsung dilanjutkan. Soal nomor 4, kudrah dan iradah adalah dua sifat yang sama-sama bertakluk dengan mumkinas. Akan tetapi ada perbedaan antara takluk keduanya. Tolong Anda jelaskan di mana letak perbedaannya. Ta'aluk kudrah dan mungkinat adalah ta'aluk ijadah dan yadama. Sedangkan ta'aluk ijadah adalah ta'aluk taksis. Coba diulangi. Ta'aluk kudrah dan mungkinat adalah ta'aluk idama dan ijadah. Sedangkan ta'aluk iradah adalah taksis. Ya, 100 untuk regu D. Soal nomor 5, posisi tempat duduk adalah salah satu wujud penghormatan kepada guru. Berapakah jarak jauhnya tempat duduk murid dengan guru? Diper Regu A dipersilahkan. Sejauh busur rupanya. Karena posisi demikian lebih menghormati. 50 untuk regu A. Soal yang keenam, sebutkanlah faedah-faedah dari sifat warak dalam menuntut. Faedahnya berlimpah, rezekinya mudah, belajarnya mudah, ilmu bermanfaat. Cina ulang. Ulang bila tu. Ilmu bermanfaat, belajarnya mudah, faedahnya berlimpah, rezekinya mudah. 100 untuk regu D. Soal nomor 7, ada orang mengerjakan salat maghrib menghadap barat, salat isya menghadap timur, salat subuh menghadap utara, salat zuhur menghadap selatan, dan salat asar menghadap barat. Dalam kondisi seperti apa hal tersebut terjadi? Di pelataran Ka'bah Masjidil Haram. untuk regu B. Soal yang ke-8, apakah semua hamzah itu bisa memutaadikan fi'il lazim? Regu D dipersilahkan. Tidak, hamzah yang bisa memutaadikan adalah hamzah selain mutawa'ah, yaitu hamzah naqal.
50 untuk regu D. Soal yang ke-9. Apakah faedah if Allah bagian kedua daripada sulasi mazid? Mubalagh 100 untuk regu B. Soal yang terakhir untuk regu B. Seorang penuntut itu mempunyai adab yang berkaitan dengan dirinya sendiri, adab dengan guru dan adab dengan teman-temannya. Apa sajakah adab yang harus dipenuhi oleh seorang pelajar yang berkaitan dengan temannya? menghormati mereka, tidak menyombongi mereka, tidak menghina mereka akibat kelalaian, akibat kelambatannya dalam memahami pelajaran, tidak merasa senang ketika guru mencemooh salah seorang dan mereka yang berbahaya, sebab hal tersebut menyebabkan terjadinya permusuhan. 100 untuk regu B. Soal yang pertama untuk regu C. Di antara adab pergaulan ialah menyimpan rahasia, karena tidak ada nilai bagi orang yang tidak dapat menyimpan rahasia. Nah, bagaimana isi dari sebuah syair yaitu diperebutkan. Regu B dipersilahkan. Jika seseorang tidak bisa memelihara 3 perkara, maka jualah dia. Meskipun hanya dengan harga segenggam abu 3 perkara, itu ialah setia kawan. Waktu menjawab habis. Regu B dijawab, jika seseorang tidak bisa memelihara 3 perkara, maka juallah dia meskipun hanya dengan harga segenggam abu 3 perkara. Itu ialah setia kawan. Regu A menjawab di atas 50% dan mencapai 75%. Maka hemat Dewan Hakim untuk regu B ya, regu B ya. Regu B diberikan nilai 25. soal dilanjutkan. Soal yang kedua. Sebutkan 4 faedah alam. Bagaimana Dewan Hakim? Siapa yang suruh tekan bel? Bel Dewan Hakim belum berbunyi. Dikurangi 25 untuk regu B.
cerdas, cermat, cermat. Diperebutkan. Regu D, dipersilahkan. Al-Mudirah bermakna kemudaratan. Al-Jawasiyah bermakna harus. Al-Najimah bermakna kebiasaan. Al-Istilah bermakna tinggi. Jadi kan kejadian kuno pekan hana dikurangi nilai karena kejadian kuno bukan di saat rebutan. Kejadian kuno dengan membaca soal bukan di saat menunggu detik-detik diperebutkan. Dan untuk selanjutnya bila kejadian lagi kuno pun dikurangi nilai. Mumpung kan? Mumpung. 50 untuk regu D. Soal yang ketiga. Ada seseorang menemukan bangkai di jalan, kemudian ia makan sampai kenyang dan sisanya ia bawa pulang. Padahal ia tidak gila, tidak kelaparan, juga tidak terpaksa. Nah, mengapa bisa demikian? Dia memakan bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai laut, ikan, dan belalang. Salah kamu dewan nanti. Dia memakan bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai laut, ikan, dan belalang. Yang mau tulis bak kertas jawaban atau sedangkan pertanyaan, coba pertanyaan. Ada seorang menemukan bangkai di jalan, kemudian dia makan sambil kenyang, sampai kenyang, dan sisanya ia bawa pulang. Padahal dia tidak gila, tidak kelaparan, juga tidak terpaksa. Mengapa bisa demikian? Dia memakan bangkai yang dihalalkan, yaitu bangkai laut, ikan, atau belalang. Atau belalang. 100 untuk regu C. Soal yang keempat. Selain 3 hukum akli, ada juga hal yang penting yang harus diketahui oleh semua umat Islam, yaitu sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil, sifat muhal, dan yang jaiz baginya. Nah, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ad-Darbi dalam sebuah nazam yang berbunyi, diperebutkan. Regu D, dipersilahkan. Wajibun syara'an dalam mukallafi marifatullah ya'lil fa'rifi ay'arifan wajibah wal mukallaf ma'jaizin fi haqqi ta'ala. Wajib dalam syariat wajib dalam syariat Islam bagi orang mukallaf untuk mengetahui Allah yang Maha Luhur, yaitu dengan cara mengetahui sifat adil bagi Allah, sifat muhal, serta sifat yang jaiz bagi Allah Ta'ala. 50 untuk regu D. soal yang kelima. Lafaz Ishtirak ada yang 2, yaitu ishtirak lafzi dan ishtirak maknawi. Nah, di mana perbedaan keduanya? Lafaz yang bersatu lafaz maknanya sudah
Waktu habis. Diperebutkan. Regu D dipersilahkan. Istirahat nanti yaitu bersatu dalam lafaz dan mempunyai makna yang banyak dengan perantaraan wadaknya yang banyak juga. Sedangkan istirahat manawi dalam satu lafaz yang mempunyai makna istirahat atau makna yang sama dan satu kali saja wadaknya. Jadi soal hanya diperebutkan karena jawaban yang dijawab memang yang kena bersatu pada lafaznya saja. Tapi ingat beristirahat maknawi, beristirahat lafzi hanya itu. Masuk berkenaan. Jadi banyak di bawah 25% jawaban yang dijawab. Selain jawabannya sah atau tidak, maka tetap diperebutkan. Maka untuk regu D diberikan nilai 50 dan tidak diberikan nilai untuk regu C. Soal yang ke-6. Secara garis besar rukun umrah sama saja dengan rukun haji, namun ada salah satu rukun haji yang tidak termasuk rukun umrah. Wukuf di Arafah. 100 untuk regu C. Soal belum habis rupanya. Kajian dulu. 7. Bacalah tarif maf'ul mutlaq. Masdarul Diperebutkan. KBOT. Jawaban yang benar al-masdaru. Dilanjutkan jawaban lagi. Soal yang ke-8. Menurut semua pendapat yang kuat, iman seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Apa yang menjadi faktor bertambah dan berkurangnya iman seseorang? bertambah keimanan disebabkan perbuatan taat dan lemah atau berkurangnya iman dengan sebab berbuat maksiat dan sedikit taat. 100 untuk regu C. Soal yang ke-9. Di manakah yang wajib didahulukan maf'ul daripada fa'ilnya? Diperebutkan regu A. Dipersilahkan. Apabila maf'ulnya dari isim istifham. 50 untuk regu A. Soal yang ke-10. Di dalam ilmu faraid hijab bi asyakshi adalah gugurnya hak waris seseorang dikarenakan adanya orang lain yang lebih berhak untuk menerimanya. Hijab bil asyik bi asyakshi terbagi dua, yaitu hijab hirman dan hijab nuksan. Coba sebutkan ahli waris yang tidak mungkin terkena hijab hirman. Anak perempuan kandung, anak laki-laki kandung, ibu, ayah, istri, suami. Bagaimana ada kurang lagi? 100 untuk regu C.